Ketok-ketok. Ya, silakan masuk. Di sini. Silakan duduk Ibu, Bapak. Saya tutup dulu pintunya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Tiara, saya bertugas pada siang hari ini. Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya habis lahiran. Saya itu masih banyak ini Bu Bidan, bingung karena dari keluarga ini banyak sekali tidak boleh makannya gitu. Kayak nggak boleh makan ikan laut dan lain-lain gitu Bu Bidan. Oke. Sebelumnya saya data dulu ya. Ini dengan ibu siapa? Ibu S ya. Oke. Umurnya berapa Bu sekarang Bu? 30 tahun ya. Oke. Bawa buku periksanya? Saya cek dulu ya. Oke, ini berarti baru melahirkan 6 hari lalu ya. Oke, ini anak pertama ya Bu ya. Ada itu tadi keluhannya berarti tadi kurang, masih banyak tantangan dari keluarga Bu ya. Ya sebelumnya nanti saya jelasin dulu, nanti saya periksa dulu, kita tensi, nadi, suhu dan pernapasannya dulu kita periksa. Nanti setelah itu saya akan mau memberikan edukasi atau penjelasan kepada ibu dan bapak mengenai apa saja nutrisi yang harus dipenuhi selama ibu menyusui atau selama ibu pasca melahirkan. Seperti itu ya Bu ya, Pak ya. Apakah bersedia? Bersedia ya. Oke, sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, kita cek dulu untuk tensinya Ibu. Oke, dari hasil pemeriksaan tadi tensinya normal ya Bu ya. Pernapasan, nadi, dan suhu juga normal semua. Oke, sebelumnya Ibu sama Bapak udah pernah cari tahu atau udah baca-baca belum tentang nutrisi yang harus dipenuhi selama nifas atau Ibu pasca melahirkan? ini tapi belum sih terlalu banyak tahu gitu Bu. Oke, kalau begitu nanti ini saya akan jelaskan ya Bu ya. Kenapa sih saya perlu menjelaskan kebutuhan gizi ini? Karena kebutuhan yang gizi ini harus dipenuhi setelah melahirkan Bu. Apalagi ibu yang ini kan sudah menyusui nih. Nah, karena ibu menyusui itu perlu asupan tambahan ibu bapak. Jadi kan ibu itu harus membuat kondisi tubuh ibu itu terjaga. Karena kan ibu harus menyusuin bayinya juga ya. Dan nanti penjelasannya kurang lebih 5-10 menitan ya Bu ya Pak ya. Bisa ibu dan bapak lihat di lembar balik ini biar lebih paham dan lebih jelas ya. Nah, jadi ada beberapa manfaat kebutuhan gizi ibu untuk ibu yang menyusui ibu. Yang pertama itu dapat memenuhi nutrisi ibu dan bayi. Nah, kedua itu dapat menunjang tumbuh kembang bayi dan ASI ibu. Kemudian ini juga dapat mencegah anemia dan malnutrisi pada ibu dan bayi. Nah, setelah itu ada juga kebutuhan energi pada ibu 6 bulan pertama setelah melahirkan, yaitu terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per harinya. Kemudian ibu harus mengkonsumsi makanan yang beragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi harus beragam ya Bu ya, jangan hanya sayurnya doang atau hanya buah-buahnya aja yang dimakan atau diminum, seperti itu ya. Nah kemudian ibu juga membutuhkan sumber vitamin A. Nah untuk meningkatkan kandungan vitamin A di dalam ASI sehingga bayi akan lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi. Nah kemudian kesehatan ibu juga lebih cepat pulih setelah melahirkan dengan mengkonsumsi vitamin A ini. Nah, kemarin kan setelah lahiran sudah diberikan vitamin A ya Bu ya. Itu nanti dia dapat 2 dosis Bu. Segera setelah melahirkan dan 24 jam setelah melahirkan. Kemarin dikasih ya 2 dosis ya vitamin A-nya ya. Oke, vitamin A ini juga bisa yang ibu dapatkan dari makanan atau yang mengandung vitamin A seperti dari kuning telur, ati, bisa juga dari mentega atau sayuran berwarna hijau. Buah-buahan juga ada yang mengandung vitamin A juga ya Bu ya. Jadi harus
ditambahi dengan memakan atau meminum dari makanan yang mengandung vitamin A. Seperti itu ya. Nah, kemudian dosis yang pertama itu kemarin diberikannya warna merah ya Bu ya, yang vitamin A-nya ya. Berarti betul ya, udah 2 dosis ya. Oke, kemudian untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh, Ibu harus minum sedikitnya 3 liter atau setara 14 gelas setiap harinya. Dan dianjurkan Ibu untuk minum setiap kali habis menyusui. Dan harus mengkonsumsi tablet zat besi atau Fe yang mana tablet ini dalam masa nifas dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, serta menambah sel darah merah untuk ibu nifas gitu. Nah, untuk ibu nifas juga harus mengkonsumsi tablet ini sehari sekali selama 40 hari. Untuk menu makanan, ibu bisa mengkonsumsi makanan yang beragam ya Bu ya, seperti ada nasi, sayur, lauk, dan buah-buahan. Jadi tidak dianjurkan ada pantangan makanan ya Bu, Pak, karena ini nanti berbahaya. Karena kan kalau untuk ada pantangan, ini nanti akibatnya pada masa nifas dapat memperlambat proses penyembuhan luka dan produksi ASI dapat berkurang. Jadi kan nanti kasihan adiknya kalau ASInya berkurang produksinya ya. Nah, jadi nanti bisa Ibu dan Bapak jelaskan juga pada pihak keluarga kalau tantangan makanan itu kata Bu Bidan jangan dulu. Karena selama masa nifas ini malah harus lebih banyak beragam makanan yang dimakan ya. Seperti itu ya Bu, Pak. Mungkin dari yang saya jelaskan ada yang kurang paham atau kurang jelas? Udah jelas Bu. Udah jelas ya? Berarti Pak, berarti kan nggak semuanya tidak boleh. Iya betul, jadi harus beragam ya Pak ya. Nanti bantu ibunya juga jelasin ke keluarga ya. Jadi ikan harus malah lebih banyak dimakan ibu, karena kan nanti untuk luka pas kelahirannya itu lebih cepat nanti pulihnya kalau makan ikan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan Ibu, Bapak. Nanti bisa kita ketemu lagi di kontrol kembali tanggal sekian ya. Terima kasih Ibu Bapak, nanti semoga masalahnya lebih cepat ini ya selesai, kemudian kondisi Ibu juga lebih sehat seperti itu ya Bu ya, Pak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati ya Bu.